Kemudian wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, karena memang haram di Masjidil Haram itu. Tidak boleh, kecuali ada pengecualian di situ. Mereka memerangi kamu di tempat tersebut. Okey? Ini kerana dari dahulu lagi, maksud dahulu itu sebelum Rasulullah menjadi rasul ya. Di zaman Ibrahim atau Ismail alaihissalam, Allah sudah menetapkan barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram kana amina. Okay? Dia akan aman. Siapa saja yang masuk Masjidil Haram, okey, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke masjid itu, dia aman. Dalam surah Ali Imran ayat 97. Surah Ali Imran ayat 97. Qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah ayat itu, fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina. Sudah jumpa ayatnya? Surah 3 ayat 97. Dan barang siapa yang memasukinya, masuk apa? Maksudnya yakni Masjidil Haram. Siapa yang masuk ke dalamnya kana amina, maka ia aman. Okey? Jadi haram kamu memerangi, membunuh mereka di dalam Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi. Di sini ada exception ya, ada exceptional, kecuali atau sehinggalah mereka memerangi kamu di dalam Masjidil Haram itu. Maknanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada istitsnaiyah, pengecualian dari Allah. Ada tempat yang tidak boleh menumpahkan darah di dalamnya, yaitu Masjidil Haram dan tanah haram. Okey. Yaitu Masjidil Haram, dan siapa yang masuk kana amina, oleh itu jangan kamu perangi dan bunuh mereka sehinggalah mereka membunuh kamu di situ. Nah, artinya apa? Kalau mereka membunuh kamu, merangi kamu di dalam Masjidil Haram, maka wajudu. Tidak diam aja kah? Nah, kamu perangi mereka. Walaupun di tanah haram, walaupun pada bulan-bulan Asyurul Hurum, 4 bulan yang haram kamu perang itu. Walaupun mungkin kamu sedang berkain ihram, umpamanya kamu sedang berumrah, kamu diperangi. Bukankah haram, termasuk larangan orang ketika memakai kain ihram? Tapi ketika kamu diperangi, apa yang diharamkan itu menjadi halal. Karena untuk defend yourself dan agama kamu. Jadi halal hanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang melakukan kejahatan mesti dibalas dengan kejahatan. Asyarru bisyarri. Dan orang yang memulakan itu orang yang azlamu, lebih zalim daripada orang yang yakni defend ataupun yang melawan berikutnya. Soalnya itu, jika mereka memerangi kamu di situ dalam Masjidil Haram, maka faqtuluhum. Itu sebagai satu jaza, balasan bagi orang-orang kafir yang menzalimi kamu. Jadi orang yang jahat ya mesti dilawan dengan kejahatan pada ketika itu ya. Kerana mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Fa in qatalukum, okay, maka faqtuluhum. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Jika mereka membunuh kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kadzalika jazaa'ul kafir. Itulah dia jaza. Itu dia balasan yang sesuai bagi orang kafir. Tengok ya. Dahulu ni kita merujuk kepada sirah nabawiyah. Ketika awal dakwah Rasul, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Peringkat awal kan pada surah 41 yang anda sudah hafal itu ayat 34. Kemudian apabila sudah berhijrah, Allah mengizinkan kepada Rasul untuk berperang, maka pendekatannya berbeza. Pendekatannya ini diizinkan oleh Allah bagi orang-orang yang telah dizalimi, arti orang mukminin,
untuk berperang fi sabilillah. Walau ada keizinan, tetap ada adab. Di antaranya, kamu wahai umat Islam jangan memulakan peperangan itu. Tetapi kalau kamu diperangi, kamu dijahati, pendekatan kamu sekarang, kejahatan mesti ditolak dengan kejahatan. Jadi di sini Anda harus melihat adanya perubahan situasi dan kondisi. Dahulunya orang jahat dibalas dengan kebaikan, tapi dia tidak selama-lamanya. Dia ada certain period di mana kamu mesti menggunakan kekerasan juga jika mereka memerangi kamu. Jadi asyarru bisyarr, kejahatan dengan kejahatan.